Jika 3 jalur langit ini kamu tempuh, benar-benar kamu amalkan hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, niscaya kamu akan sampai di tujuan, bahagia hidup di dunia, mati dalam husnul khotimah. Di akhirat kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti muslimin jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anallahu yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat. Peta untuk membuatmu kenal kepada Sang Pencipta. Jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian pada siang hari ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia, biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul?
bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya, karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega, sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, ya bunay, ittasil billah, wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah, senantiasalah tempuh jalur langit menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah terkoneksi sama Allah. Anaknya bertanya, kaifa attasil bih ya walidi, bagaimana caraku untuk selalu terkoneksi dengan Allah? Bagaimana caraku berkomunikasi sama Allah? Bagaimana caraku menempuh jalur langit? Ayahandanya berkata, kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jadi cara pertama tersambung sama Allah adalah sholat. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat meski siapapun yang mengatakannya. Misalnya ada orang gelarnya apa kek, profesor, doktor, belakang namanya juga ada banyak. Ada banyak gelar-gelar SAG, sarjana alam gaib. Misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa SAG itu ya? Sarjana agama. Oh, maafkan saya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sepanjang apapun gelar yang dimiliki seseorang, kalau dia sampai mengatakan misalnya sholat, itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Agama ini semakin maju. Karenanya makna sholat bukan seperti yang disampaikan para ulama. Misalnya dia ngomong begitu, sholat itu tujuannya mengingat Allah, aqimis sholata lidzikri. Kamu kalau udah bisa ingat Allah nggak pakai sholat, ya itu udah cukup sebagai sholat. Nah nih, hati-hati ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab semacam ini.
Sholat itu kewajiban dari Allah. Allah yang punya jalur langit, Allah yang tahu bagaimana cara tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang telah menamakan sholat sebagai sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan, yang artinya adalah hubungan, tersambung. Orang yang punya sholat, menjaga sholatnya, dia akan senantiasa tersambung dengan Allah. Dia adalah orang-orang yang menjaga jalur langit, komunikasi langitnya tetap tersambungkan. Jagain sholat, Dek, jagain. Tapi saya belum bisa khusyuk Ustazah. Nggak apa-apa. Saya masalahnya kalau sholat suka ngelambiar pikiran kemana-mana Ustazah. Sama. Saya juga. Sama. Tapi nggak apa-apa. Jangan pernah tinggal sholat. Imam Ghazali bahkan menyebutkan salah satu penyebab kematian dalam su'ul khatimah, salah satu penyebab iman tercabut dari dalam hati di saat kematian datang, naudzubillah min dzalik, nomor 1 tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tiang agama kita, siapa yang sholatnya benar, ibadahnya benar. Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya benar. Siapa yang hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar, di akhirat dapat kehidupan yang menyenangkan. Karenanya mesti, harus, nomor 1 kamu benahi dalam hidupmu, jangan tinggal sholat. Sesibuk apapun kamu, sholat jangan tinggal, Dek. Sedang mengerjakan aktivitas penting semacam apapun, sholat jangan pernah tinggal, Bu. Jangan pernah tinggal sholat. Sebab orang kalau lagi ninggal sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya, telah diputuskan jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, jalur langit telah terputus darinya. Itu kayak punya HP tapi nggak ada sinyal, nggak bisa dibikin apa-apa HP-nya. Punya HP nggak ada sinyalnya, Bu, nggak ada kartunya, mau dipakai apaan? Mau dipakai ngulek sambel? Ya kan enggak gitu. Karenanya teman-teman sekalian, sholat jangan tinggal. Kamu kalau dibikin sama Allah dalam hidup nggak ngerjain sholat, kamu perlu menangisi hal tersebut. Kenapa gitu? Saya sering sampaikan, orang ketika sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah masih izin. Allah kalau benci sama satu makhluknya, sama seorang hambanya, Allah nggak akan izinkan orang tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah dalam sholatnya. Dia kirain dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya. Telah diputus jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya nih kan lagi belanja nih Ustazah, kan sibuk tuh kan. Belanja di mana? Di mall saja.
boleh nggak Ustazah saya jamak sholat saya? Lah ngemol di jamak sholat agak nih. Belanja ke pasar, sholat udah sampai di jamak-jamak. Innalillahi. Boleh nggak Ustazah? Nggak boleh lah. Yang boleh jamak sholat itu kalau bepergian, itu pun juga dengan jarak keluar kota 82 km. Tapi kalau kurang dari itu, nggak boleh mengerjakan jamak sholat. Katanya Nabi Muhammad, man jama'as shalah bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka ngumpulin sholat, jamaah sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sedang mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Dia tanya, boleh nggak Ustazah jamaah sholat? Nggak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Emang kenapa gitu Ustazah? Kamu kalau kepengen hidup dipentingkan sama Allah, maka kamu harus mementingkan Allah. Sholat adalah gambaran tentang kamu mementingkan Allah, maka insya Allah hidupmu akan dipentingkan oleh Allah. Jalur langit yang pertama adalah sholat. Makanya ada orang yang sholatnya husyuk-husyuk, ada orang yang sholatnya panjang-panjang. Tuh guru-guru saya tuh sholatnya panjang-panjang, terutama sholat sunnah. Kalau sholat fardu ringan-ringan aja, karena beliau mengerjakan sholat fardunya berjamaah jadi imam. Nah itu katanya Nabi Muhammad, kalau kamu sholat jadi imam jangan jang. Tapi kalau kamu sholat sendirian, silahkan mau panjang kayak gimana pun silahkan balik. Kalau sholat jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam. Dalam sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim. Jalur langit yang indah, jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Coba liatin dirimu itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Orang-orang besar yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Oh, kamu lihat, orang itu pinter banget ya. Adalah karena di masa dulunya, di masa kecilnya, di masa remajanya, ia selalu mengangkat tangan untuk minta dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu-Mu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga Allah pun memberi kepadanya ilmu. Siapapun yang kamu kenal, orang-orang hebat-hebat yang ada di sekitarmu, itu adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Tinggal kamu lihat dirimu itu. Kamu pengen jadi kayak gimana? Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa. Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada dua orang, ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis. Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga, kan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi.
yang dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya, kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Sehingga sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak, apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami berdua nilainya sama tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa, jangan ditinggal. Doa, doa, perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustadzah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu ketika kedatangan beliau ke Indonesia, namanya Hubabah Syarifah bintul Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik Ribat Bayda di kota Bayda, Yaman sana itu. Sehingga sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Hubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib. Saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, nggak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan. Beliau kemudian berkata, Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang soleh. Iya, Bib, pengen banget Bib. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu. Saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin, Bu. Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam, ibu tahajud beberapa rakaat, kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu sampaikan kepadaku,
atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bib, pulang dikerjain. Nah itu perempuan kalau solehah gitu tuh, kalau dengar kebaikan sami'na, saya dengar kemudian saya patuhi. Ini yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Yang pertama tadi jangan tinggal. Yang kedua tadi barusan ini perbanyak jalur langit. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, ya Allah tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah, solehkan dia ya Allah, tolong pandang anak saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah, saya nggak ngerti cara melakukannya ya Allah, seperti mana engkau telah menjadikan anak dari hamba-hambamu yang soleh salehah. Kau jaga mereka, jaga pula lah anakku ya Allah, jauhkan dari segala dosa-dosa, jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan, tolong jaga anak saya ya Allah. Terus didoain anaknya, didoain anaknya, doain anaknya, malam demi malam, malam demi malam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, doa itu bukan instan. Doa itu tidak seperti kamu nyeplok telur sekarang mateng sekarang, nggak gitu, nggak gitu. Doa itu Allah mau lihat kesungguhan hatimu dalam meminta. Perlu waktu yang sering kali tidak sebentar, sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhanmu. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah. Dek, kalau doamu belum diijabah, jangan nyerah. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Ingat-ingat ucapan saya. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu itu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Doa terus, kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian anak yang dulu pernah membuat ibunya menangis karena kenakalan anak tersebut, karena ketidaksolehan anak tersebut, sekarang telah menjadi seorang anak yang dapat membuat ibunya tersenyum bangga. Di usia-usia hampir 20-an tahun, anak tersebut menjadi anak paling soleh di kampungnya, hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 bacaannya, qiraatus sab'ah. Anak yang jauh dari kenakalan-kenakalan remaja, anak yang dekat dengan para ulama, anak yang mengetahui banyak ilmu agama, anak yang menjadi sangat soleh, idaman semua para orang-orang tua. Jangan nyerah, jangan nyerah. Jika kehidupan membuatmu tersungkur, itu adalah waktumu untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa hingga Allah mengijabah doa-doamu itu. Saya ulangi, jika badai kehidupan membuatmu jatuh tersungkur, itu adalah saat yang tepat untukmu membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa-doamu, berbisik di bumi, namun suaramu didengar hingga ke arsy. Saat itulah Allah akan mengijabah doamu itu. Jangan pernah berhenti berdoa.
Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saya, Dek, pernah muda juga kayak kamu. Ya masa lahir langsung gede gini. Sewaktu saya remaja, masuk umur 12 tahun, 13 tahun, sebelum balik bahkan saya udah berada di pondok pesantren. Jadi saya itu nggak pernah ngalamin masa belum berjilbab sebelum balik. Maksudnya ketika balik tuh saya udah mulain berjilbab. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saudaraku sekalian, saat saya kecil, saya ada di pondok-pondok pesantren, saya mulai kenal ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, ulama-ulama yang membuat saya jatuh cinta dengan ilmu agama. Alhamdulillah, Allah kasih rasa dalam diri saya keinginan untuk selalu belajar. Saya punya keingintahuan yang banyak terhadap urusan ilmu. Jadinya saya seneng banget belajar. Nah di waktu kecil itu tadi, umur 12-an tahun sebagai santri, kan selain dari belajar ada kewajiban lain tuh. Nyuci baju, apalagi kalau dapat piket, bersihin kamar mandi, nyapu kamar, ngepel kamar. Itu saya sangat tersiksa sekali, sebab saya ini adalah pemalas. Jadinya karena saya pemalas urusan bebersih dan saya mendadak rajin ketika urusannya belajar. Saya seneng belajar, saya seneng tahu, saya suka mikir. Saya tuh kalau lagi baca kitab gitu seneng banget. Saya kalau lagi belajar gitu seneng banget. Apalagi kalau ustadzahnya yang nyampein ilmu dengan cara-cara yang sangat saya sukai gitu, ngasih tahu hal-hal yang nggak ada di dalam kitab gitu. Saya bisa melongo dengerin, seneng banget. Jadinya di masa-masa kecil itu kalau saya lagi dengerin kajian, kalau saya lagi baca kitab, saya suka doa, ya Allah, jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Ya Allah, jangan pernah jauhkan saya dari kitab-kitab pengetahuan yang mendekatkan saya padamu. Umur 12 tahun, 13 tahun, doa saya semacam itu. Ayo nih adik-adik yang umur 16 tahun, ya Allah kenapa kok saya nggak pernah ada yang nembak ya? Kata Allah, ya karena aku sayang padamu, karena aku berkehendak untuk menjagamu gitu. Ini malah dipertanyakan, saya kurang cakep apa ya? Kok nggak ada yang naksir sama saya gitu? Siapa kek, tukang kebun, satpam sekolah? Jangan ya dek, jangan. Kalau kakak kelas boleh ustazah, jangan juga. Jangan pacaran. Adik-adik saudaraku sekalian, sebaliknya ketika saya mulain, kalau saya lagi nyapu, saya lagi nyuci baju, apalagi kalau saya udah mulain harus nyikat kamar mandi, rasanya saya keberatan sekali. Saya sambilan nyikat kamar mandi sambil doa, ya Allah yang beginian saya nggak usah dikasih dong. Ya Allah selamatkan saya dari hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya habisnya itu juga mondok-mondok pesantren, tapi bisa dihitung dengan jari waktunya di mana saya harus nyuci baju, di mana saya harus ngepel, di mana harus nyapu gitu.
Kayak alhamdulillah, saya punya banyak orang-orang yang mau mengerjakannya buat saya. Alhamdulillah. Allah bakal kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Minta, doa, jangan berhenti berdoa. Ayo adik-adik, kamu punya panjang masa depan insyaallah. Umurmu mudah-mudahan masih tersisa panjang insyaallah. Jangan sesali dengan di masa tua kamu enggak dikasih hal-hal besar dalam kehidupan karena kamu tidak pernah memintanya kepada Allah. Minta, ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seperti mana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah, tolong jaga saya juga ya Allah. Dek, minta sama Allah. Saya serius berkata padamu, dengarkan saya. Saya menyampaikan nasihat sebagai orang tua kepadamu, Dek, kepadamu nak. Minta sama Allah, yang dekat sama Allah. Karena kalau kamu merasa kok saya punya orang tua nggak terlalu sayang ya sama saya, kamu tahu nggak kenapa dalam hidup kamu seringkali merasa bahwa orang tuamu nggak cukup sayang sama kamu, guru-gurumu sepertinya nggak sayang sama kamu. Saya kasih tahu, saat Allah membuat hatimu patah dari berharap kepada manusia, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kasih sayangnya yang tak terbatas padamu. Dekatilah Allah. Orang lain mungkin merasa bosan denganmu, tapi Allah tidak. Allah tidak. Allah tidak akan bosan denganmu kecuali jika kamu yang bosan dengannya. Allah tak akan meninggalkanmu kecuali jika kamu yang meninggalkan Allah. Maka atas nama cinta saya sampaikan padamu, Dek, dengerin saya. Bu, dengerin saya. Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan pernah tinggal Allah. Yang dekat sama Allah, mintalah terus kepada Allah. Mintalah terus kepada Allah. Minta pandangan kasih sayangnya tertuju padamu. Minta Rahman Rahimnya, rahmatnya Allah kasih kepadamu. Minta agar dalam keadaan apapun Allah tak pernah berhenti menyayangimu. Mintalah permintaan yang tak akan pernah kamu sesali. Nggak usah minta, ya Allah jangan biarkan orang tua saya meninggalkan saya. Nggak usah. Kamu Bu, jangan minta, ya Allah jangan biarkan hati suami saya berpaling dari saya. Kamu mau minta juga terserah, tapi yang saya sampaikan padamu adalah bahwa hal yang semacam itu bisa kamu syukuri, bisa pula kamu sesali. Akan tetapi kalau kamu tidak ditinggalkan oleh Allah, sampai kapanpun tidak akan pernah kamu sesali, insya Allah. Jadi jalur langit yang harus kamu tempuh, yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan semua orang-orang yang menyampaikanmu kepada jalur langit, jangan putus hubungan dengan orang-orang soleh,
dengan para ulama Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan 5 menit lagi, kemudian kita akan segera akhiri majelis ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang pertama jangan tinggal sholat, yang kedua jangan tinggal doa, jalur langit yang ketiga yang harus saya sampaikan padamu adalah milikilah guru yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Milikilah jalur langit yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh di atasmu hingga mereka menyampaikanmu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikanmu kepada Allah. Beliaulah tali Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah tali Allah Subhanahu wa taala yang terbentang kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur langit yang benar, jalurnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling penuh kasih kepadamu. Andai kamu tahu seperti apa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu, niscaya air matamu akan senantiasa meleleh karena rindu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad kepadamu sebagai umatnya, niscaya kamu akan menyibukkan dirimu bersolawat kepadanya, dan itu adalah merupakan salah satu dari tangga-tangga yang mendekatkanmu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad dan pengorbanannya kepadamu, niscaya kamu tak akan berharap cinta manusia selain daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 jalur langit ini kalau kamu tempuh, kamu tidak akan pernah tersesat jalan. Kamu akan sampai di tujuan. Peta kehidupannya menjadi terbaca dan kamu akan melangkah tanpa keraguan. Jika 3 jalur langit ini kamu tempuh, dari sholat tidak ada yang kamu tinggal, dan kamu tambahi dengan ibadah-ibadah sholat sunnah pula, terutamanya di keheningan malam, di sepertiga malam yang terakhir. Juga doa, dalam keadaan apapun kamu memperbanyak berdoa. Saat kamu bersama dengan orang-orang saleh, saat kamu duduk di majelis-majelis ilmu adalah saat yang begitu indah untuk kamu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Kamu jadikan doa tidak hanya sekedar, melainkan semua yang kamu perlukan. Kemudian besar cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah 3 dari rahasia jalur langit yang dapat saya sampaikan kepadamu. Jika ketiganya benar-benar kamu amalkan hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, niscaya kamu akan sampai di tujuan, bahagia hidup di dunia, mati dalam husnul khatimah. Di akhirat kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Kita akan baca doa nih ya. Baru saja saya diberitahu oleh panitia bahwa doa maulidnya belum dibaca. Kita akan baca doa maulidnya sambil kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengannya insyaallah, dan mendekatkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Kata Allah, Allah menghapus ataupun menetapkan nasib kehidupan manusia. Wa indahu ummul kitab, sebab dialah sang pemilik ummul kitab. Ummul kitab itu lauhil mahfud. Jadi Bu, ini saya kasih tahu. Kamu besok apa yang akan terjadi padamu, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah tahu, malaikat tahu. Sebagian hamba-hamba Allah ada yang diberitahu. Mereka bisa lihat catatannya. Sebab catatan nasib manusia itu tertulis di dalam sebuah kitab. Di dalam sebuah tempat namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Ada tuh di atas langit sana itu. Tempat yang sempat dilihat oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nih adik-adik yang sampai datang umur hampir kepala 3. Kepalanya ada 3. Enggak, maksudnya umurnya ya Bu ya. Tapi belum datang juga jodohnya, kamu bertanya-tanya. Kiranya apakah ada jodoh saya di dunia ini? Gak usah dijawab, ada katanya. Gak misal kamu bertanya-tanya. Nah ini nasib hidupmu nih, apakah nanti akan berjumpa dengan jodohmu ataukah sampai dengan meninggal dunia tak akan pernah datang jodohmu, misalnya gitu, dunia ya. Sebab kalau di akhirat sih saya ngarepin semuanya pada nikah dah. Di akhirat semuanya saya harapkan berpasangan. Ini aminnya pada bingung gitu. Diaminin apa enggak dia? Sedikit sekalian yang saya muliakan. Tapi di dunia ini kan kita nggak tahu gitu. Nah, kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Termasuk juga nih adik-adik yang mungkin menjanda berapa tahun. Akankah datang kembali jodoh saya? Akankah akhir kehidupan saya? Allah perkenankan saya untuk di bulan Ramadan berbuka dengan yang manis. Itu kan kamu nggak tahu gitu. Siapa yang tahu? Allah. Siapa lagi yang tahu? Malaikat-malaikatnya Allah. Dan terkadang Allah bukakan isinya Lauhil Mahfuz kepada beberapa hamba-hamba tercinta di sisi Allah atau kepada beberapa makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala seperti
syayatin, dan terutamanya seperti setan-setan, dan terutamanya adalah iblis. Jadi itu si setan, terus bangsa jin, itu emang suka ngintip. Berarti kalau ketemu orang suka ngintip, mirip ama, suka ngintip tuh. Mereka suka cari tahu apa sih isinya, gimana sih nantinya. Akhirnya dikasih tahu. Udah tahu nih si hasil ngintip nih, kemudian dikasih tahu sama orang-orang yang collab sama mereka. Ada tuh kan yang suka collab sama bangsa jin, suka collab sama setan, terus nanti orang datang kiranya presiden yang akan terpilih 2029, pemilihan yang akan datang. Itu siapa gitu? Emang itu udah ada Ustazah di Lauhil Mahfudz? Udah ada. Yang terpilih 2024 juga udah ada. Sampai akhir kehidupan Indonesia nih, kayak gimana nanti ke depannya, nah itu semuanya udah ada, catatan nasibnya Indonesia tuh udah ada, teman-teman, udah ada. Ada di dalam kitab namanya Lauhul Mahfudz. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi dari sini kamu tahu, belum tentu yang tahu isinya Lauhil Mahfudz itu orang mulia. Kadang-kadang hasil ngintip tadi itu, kadang-kadang hasil ngintip, hasil curi-curi dengar, curi-curi lihat gitu. Si bangsa-bangsa makhluk-makhluk halus tadi itu. Nah ada juga para wali-wali yang tahu-tahu juga banyak. Yang ngasih tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Banyak teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Tapi kalaupun, nih saya mau kasih tahu perkara penting. Kalaupun sampai ada orang mulia sekalipun, apalagi orang-orang nggak mulia ya, ini orang mulia, kamu tahu ibadahnya, kamu tahu kesolehannya, kamu tahu kebaikan-kebaikannya, manusia nih, seorang manusia soleh, seorang entah laki-laki entah perempuan, orang soleh, memberitahu kepadamu tentang nasibmu ke depan, itu adalah apa yang dia lihat di Lauhil Mahfudz atau apa yang diperlihatkan di Lauhil Mahfudz. Benar berarti Ustazah? Benar. Tapi Lauhil Mahfudz adalah makhluk. Dan semua makhluk bisa menerima perubahan. Ingat, Lauhil Mahfudz adalah makhluk. Dan semua makhluk itu bisa menerima perubahan dan pergantian. Karenanya, kalau ada seseorang yang meramalmu, memberitahumu tentang masa depanmu, jika bahkan orang itu adalah orang soleh sekalipun, jika bahkan orang itu adalah seorang wali sekalipun, saudariku sekalian, apa yang ada di Lauhil Mahfudz dapat berubah, dapat berganti. Ini penting buat saya sampaikan. Kenapa gitu? Agar apabila ada kabar-kabar gembira yang disampaikan sama mereka, cukup sebagai kabar gembira saja, jangan sampai jadi sesuatu yang dapat memperdaya dirimu. Misal ibarat kata nih, ada seorang wali bilang, kamu adalah ahli surga. Misal, amin aja. Misal, ya.
Misal ada seorang wali bilang, kamu adalah seorang yang tempatnya di akhirat nanti surga Firdaus yang paling tinggi. Amin lagi. Misal. Walaupun emang kayak nggak pernah juga ya ada seorang wali apalagi gitu yang ngasih tahu kita hal yang seperti itu. Tapi andai ada yang kayak begitu, itu cukup jadi kabar gembira aja. Menunjukkan bahwa jalanmu sudah benar. Akan tetapi jangan membuatmu jadi terpedaya. Kayak yang maksiat berarti nggak apa-apa nih. Nyolong duit laki kagak apa-apa nih. Jewer-jewer anak, gitu ya. Ngata-ngatain suami, gitu kan. Ngata-ngatain orang gitu, kayak nggak apa-apa nih udah surga ini. Jangan pernah terpedaya. Sebab seperti apapun, ya, kayak apapun yang disampaikan sama orang soleh sekalipun, yang paling mentok yang dia bisa lihat adalah Lauhul Mahfud. Dan Lauhul Mahfud, sekali lagi saya ingatkan, meskipun ia adalah kitab berisi nasib kehidupan, tapi ia adalah makhluk. Dan makhluk seperti apapun tinggi nilainya, tetap aja dapat menerima perubahan. Sesuai dengan firman Allah yang tadi telah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Allah dapat menghapus ataupun dapat menetapkan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfud. Allah bisa menetapkan ataupun menghapuskan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfud. Makanya saya pernah diceritakan sama guru saya, salah satu kiai di Jawa Tengah. Dia bilang ada seorang ahli tauhid, ahli ibadah pada Allah. Dia ibadah aja gitu. Ibadah aja dia. Satu hari dia datang kepada seorang kiai, ahli ibadah yang ngerti ilmu tauhid. Kenapa kamu harus beribadah kepada Allah? Karena Allah adalah zat yang semestinya diibadahi. Jadi dia bukan karena ngarep surga, bukan karena ngarep neraka, nggak ada apa-apa. Urusannya saya hamba, saya ibadah sama Allah, udah gitu aja. Diibadah aja gitu. Satu hari dia lagi bertemu dengan seorang kiai, seorang ulama. Ulamanya ini mukasyif. Nah, mukasyif ini adalah istilah untuk seseorang yang seringkali melihat apa yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya. Ya, kamu ketika ngelihat muka saya, kamu nggak ngelihat apa yang ada dalam pikiran saya, bukan? Kamu ketika ngelihat muka saya, nggak ngelihat apa yang ada di dalam hati saya, bukan? Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi ada orang-orang yang melihat muka seseorang, bisa ngelihat apa yang ada di Lauhil Mahfudnya, bisa ngelihat isi hatinya. Oh, ini bahaya nih. Itu namanya mukasyif. Ada, teman-teman, ada. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh ada tuh yang kayak gitu tuh. Mereka bukan hanya dibukakan. Nah, kalau yang ini nih, ini teman-teman saya sekalian enggak dikasih kecuali kepada orang-orang yang dicintai sama Allah. Kebanyakan dicintai sama Allah. Itu ya, bisa lihat penyakit-penyakitnya orang, isi hatinya orang gitu. Kenapa Allah kasih gitu sama seseorang? Allah tahu dia itu ketika ngelihat hamba-hambanya Allah, udah enggak lagi beda sama dia antara ngelihat yang buruk sama ngelihat yang baik dalam pandangan kepada manusia. Makanya kamu jangan pernah mikir gitu kan, pengen tuh saya bisa tahu isi hatinya orang jadi nggak pernah ketipu kan.
Ya kan enak kan, nggak pernah ketipu gitu kan? Nggak bisa gitu teman-teman saya sekalian. Nggak bisa gitu. Saya sih kalau dibilang misalnya, Halimah, kamu mau nggak bisa tahu isi hatinya orang? Ya Allah, jangan sampai Allah, jangan sampai Allah, jangan sampai Allah. Kenapa gitu? Kita nggak tahu isi hatinya orang aja, susah buat husnudzon. Susah buat baik sangka. Saya nih nggak tahu isi hatinya orang aja. Kadang-kadang susah mau buat burung sangka, masih datang aja buruk sangka. Ini orang kayaknya ngantuk nih. Nggak apa-apa kalau ngantuk, bukan buruk sangka ya. Sedikit sekalian gitu, kayak susah mau selalu bisa husnudzon sama orang gitu kan. Apalagi kalau bisa tahu isi hatinya orang. Makanya udah, saya nggak mau dikasih hal-hal begituan sama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita jadi orang yang berusaha belajar untuk terus bisa dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Akhirnya si kiai ini, ulama yang didatengin sama ahli tauhid tadi ini, abid mukhlis khalis lillah, dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala hanya karena ibadah kepada Allah. Si abid ini tadi datang di majelisnya seorang kiai. Kiainya begitu melihat, habis selesai majelis dia bilang, maaf sekali. Saya ngelihat kamu nih orang baik banget. Tapi saya sedih banget ngelihat lauhil mahfud kamu ketulis di situ kamu sebagai ahli neraka. Abid nih dikasih tahu kayak begitu. Serius sekalian saya muliakan. Dia bilang begini nih. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan artinya wah musibah besar nih, bukan. Tapi semua punya Allah. Dan hanya kepada Allah kita kembali. Dia bilang, kita kan cuma wajib ibadah ya kiai ya. Ibadah mah ibadah aja. Allah mau taruhkan saya di mana itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini keren nih. Keren banget. Dia bilang, kiai, saya kiai lebih seneng ditaruh di neraka dalam keadaan taat. Hidup saya taat, Allah kembalikan saya ke neraka, saya nggak apa-apa. Daripada Allah masukkan saya ke dalam surga, sementara hidup saya bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Saya bayangin hidup di dunia penuh gelimang dosa dan maksiat. Andai seperti itu, kemudian saya dimasukkan ke dalam surga dengan muka seperti apa saya menghadap Allah Ta'ala. Kiainya merunduk, belajar ikhlas. Dia bilang, benar nak, benar banget. Habis selesai ngobrol-ngobrol, tadi nih, ahli ibadah tadi nih jalan. Saat dia jalan, kiainya lihat lauhil mahfud dia berubah min ahli firdausul a'la. Isi lauhil mahfud biarkan tetap jadi rahasia. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah sok-sokan pengen tahu. Saya ntar ahli surga apa ahli neraka ya? Udah gak usah sok-sokan pengen tahu, biarin aja. Tugas kita ibadah kepada Allah. Tugas kita cinta sama Allah. Tugas kita mendekat sama Allah. Tugas kita taat sama Allah. Tugas kita hormat sama Allah. Tugas kita syukur sama Allah. Itu tugas kita. Dan saya yakin ketika seseorang menjalankan tugasnya, Allah pasti akan juga melaksanakan apa yang menjadi Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, kamu kalau cinta Allah pasti bakalan cinta. Dan kalau udah Allah cinta, Allah tahu apa yang harus dia lakukan kepada hamba-hambanya yang dia cinta. Teman-teman sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi sekali lagi,
Isinya Lauhil Mahfud itu adalah buku catatan kehidupanmu yang seharusnya enggak bikin kamu kepikiran dengan sangat melebihi kepikiran kamu terhadap ketaatan yang harus kamu lakukan. Kita jalanin tugas aja. Biarkan Allah melaksanakan apa yang telah Ia tuliskan sebagai nasib kehidupan kita dengan penuh rahman rahim kepada kita sekalian. Dah gitu aja. Gitu kan? Sebab isinya Lauhil Mahfud seperti mana yang tadi saya sampaikan, dapat berubah-ubah sebab Lauhil Mahfud itu adalah makhluk. Jadi kamu gak usah pikiran gimana ya? Kalau ternyata tertulis di nasibnya begini gimana ya? Kalau ternyata tertulis di nasib saya begitu gimana ya? Gak usah. Tugasmu aja nih kamu pikirin. Gak usah pusing-pusing. Nanti 5 tahun yang akan datang siapa ya presiden yang akan terpilih? Nah, ngapain? Kamu pusingin dari sekarang. Dan gak usah yang terjadi kemarin aja kita gak usah pusingin, betul gak? Bisnya kesel saja. Katanya emak-emak Tanah Abang nih. Bu, ingat, siapapun presidennya yang ngasih kita rezeki namanya, ingat, yang ngatur nasib kita namanya, ingat, yang ngasih sehat, ngasih sakit namanya, ingat, pengendali kehidupan hanya satu namanya, yang ngasih kita hidup, yang menentukan kapan kita mati namanya Allah. Nggak pernah berubah dari sejak presidennya siapa juga. Betul? Ibu-ibu sekalian, ingat, dari mulai zaman kapan tahu juga, kita mah tetap aja. Emang kalau presidennya ganti, sholat kamu ganti? Dari dulu juga kayak begini. Emang ada yang kalau presidennya ganti, saya nggak pakai jilbab dah. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada urusan, ibu-ibu sekalian. Kita jalanin taat. Bismillah. Tapi usaha nanti harga-harga naik. Ya nggak apa-apa naik. Yang penting kita sanggup beli. Betul gak? Enak gak saya mikirnya? Enak. Mau siapa presidennya juga tetap aja Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kalau buat saya sih tanyain, presidennya siapa? Nabi Muhammad? Udah enak dah. Gitu ya? Kita mau ikutnya sama Nabi Muhammad aja dah. Dunia akhirat, ya kan ya? Nah, udah gak terlalu banyak ngaruh kok. Bismillah, kita terus doakan. Semoga Indonesia diberi kedamaian. Semoga Indonesia senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah. Semoga kita dan anak-anak kita dijauhkan dari segala bencana. Semoga kita, anak-anak kita, keturunan kita dijauhkan dari segala dosa-dosa. Semoga kita dan seluruh keluarga kita dijauhkan kita dari bahaya narkoba, minuman keras, perzinaan, perjudian, riba, dan apapun aja dari dosa-dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk murka kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dah itu Lauhul Mahfud. Nah, sama Nabi Muhammad dikasih tahu. Sama Nabi Muhammad dikasih tahu. Ketika baca ayat itu,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Itu kapan wahai Rasul? Nabi bilang, "Dzaka lailatun nisf min Sya'ban." Perubahannya Lauhil Mahfuz tuh bisa banyak berganti-ganti. Sepanjang tahun tuh bisa kapan-kapan ganti aja. Isinya Lauhil Mahfuz. Makanya kata Nabi Muhammad, la yaruddul qada illa doa. Nggak ada yang bisa ngerusak, ganti ketetapan-ketetapan Allah yang ada di Lauhil Mahfuz selain doa. Jadi setiap kali kita doa, bisa berganti tuh isinya Lauhil Mahfuz. Kemudian lagi kamu sedekah, bisa ganti isinya Lauhil Mahfuz. Gampang ganti-gantinya teman-teman sekalian. Ada satu orang, Nabi Allah Dawud alaihissalam, ada di majelis kayak begini nih, nabi-nabinya Allah itu udah pasti mukasyif. Ya, nabi-nabinya Allah semuanya mukasyifun. Semuanya bisa lihat apa yang nggak bisa dilihat sama manusia pada umumnya. Para nabi itu semua mukasyifun. Nah, di majelisnya Nabi Allah Dawud alaihissalam, Nabi Dawud ngelihat ada malaikat Israel duduk di situ, duduk di majelis, ngeliatin seorang pemuda. Habisnya selesai, Nabi Dawud samperin malaikat Israel. Habis bingung manggilnya, coba. Malai. Nggak enak banget ya. Kamu tadi ngeliatin pemuda itu mulu, kenapa? Kata malaikat Israel, itu umur masih muda, tapi sisa 3 hari lagi aja. Hidupnya hanya tinggal 3 hari lagi aja. Oh. Udah tuh. Dapat 3 minggu. Nabi Allah Dawud ngelihat pemuda itu masih hidup. Itu apa? Salah apa gimana tuh ya? Malaikat Israel. Disuap apa gimana nih? Akhirnya ditanya sama malaikat sama Nabi Allah Dawud. Pas ketemu, Israel, kemarin kamu bilang pemuda itu tuh umurnya cuma 3 hari. Kok saya ketemu lagi 3 minggu dia masih hidup? Apa salah apa gimana nih? Kata malaikat Israel, nggak salah. Cuman sepulang dari majelismu itu dia datang pada bibinya yang udah putus hubungan silaturahmi dengannya. Dia sambung lagi, dia sedekahin, dia minta maaf, dia berjanji untuk selalu menyambung hubungan sama bibinya ini. Allah ridho sama apa yang dikerjakan. Allah gantinya 3 hari. Allah hapus nih Lauhil Mahfuz. 3 hari itu jadi 30 tahun. Panjang bener. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bisa ganti-ganti tuh Lauhil Mahfuz tuh. Yang bisa ngegantiin Lauhil Mahfuz macam-macam. Bisa sedekah kayak yang tadi saya sampaikan. Bisa nyambung silaturahmi, ya kan? Bisa doa, bisa juga didoakan oleh orang lain. Sebab doanya orang lain tuh seringkali lebih mustajab. Karena nggak egois kan. Kalau doain diri sendiri kan banyak egoisnya kan. Gitu. Nah itu jadi banyak hal-hal kebaikan-kebaikan yang bisa merubah isinya Lauhil Mahfuz. Nah Nabi Muhammad cerita di antara waktu di mana Allah paling banyak merevisi Lauhil Mahfuz, katanya Nabi Muhammad, dzaka lailatun nisf min Sya'ban. Ini banyak terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Ya kita manfaatin juga. Perubahan-perubahan mudah-mudahan baik.
Allah rubahkan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ustazah, apa yang paling banyak bisa ngerubah isinya Lauhul Mahfuz? Selain daripada doa di malam nisfu, itu juga hal yang besar. Tapi ada lagi nggak hal lain yang bisa merubah isinya Lauhul Mahfuz? Ada. Yang terbesarnya adalah syafaat berkah dari orang-orang mulia di sisi Allah. Ini nih, keren-keren. Para wali-walinya Allah SWT. Maka itu sebabnya kenapa kita perlu cinta kepada hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Saya mau ceritakan satu kisah tentang Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanallah. Jadi sekalian saya muliakan, ada satu anak muda, dia datang ke banyak guru. Tiap kali datang kayak mau mondok pesantren, mau berguru gitu. Guru yang didatengin ngeliatin dia, "Duh, minta maaf nak, saya pesantrennya udah penuh, udah nggak bisa nerima santri lagi." Baik guru, pergi lagi. Terus datang lagi ke syekh yang lain. Datang ngomong, "Saya mau belajar di sini." Syekhnya bilang, "Maaf nak, saya itu udah punya beberapa santri, lagi nggak mau nambah lagi. Sama santri yang lain saya mau konsentrasi sama yang ini aja." "Ya baik guru." Datang lagi ke yang lain. Begitu juga, semuanya nolak. Sudah datang ke sekitar 7 guru, semuanya nolak. Baratnya nih udah datang 7 pesantren nih, semuanya nolak dia. Sampai kemudian datanglah dia kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, begitu datang, ketemu sama Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim langsung bilang gini, "Gimana nak? Kamu sudah ditolak sama berapa guru sebelum saya?" Dia bilang, "Iya Syekh, saya udah ditolak sama Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini." "Kamu tahu kenapa mereka menolak kamu?" Dia bilang, "Nggak tahu Syekh, katanya sih pondoknya udah tutup, ada yang kasih tahu gitu." Kata Syekh Bakar bin Salim, "Nggak begitu nak. Mereka menolakmu karena di dahimu tertulis syaqi, orang yang celaka. Tahu tepatnya calon ahli neraka." Kata Syekh Bakar bin Salim, "Dan tadi malam sebelum kedatanganmu hari ini kepadaku, aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengganti syaqi yang ada pada dirimu dengan Sa'id, calon orang yang beruntung, calon penghuni surga Allah." Dan Allah mengijabahnya. Maka ahlan wa sahlan kepadamu nak, silahkan bergabung dan belajarlah bersamaku di sini. Itu para wali-walinya Allah. Para wali-walinya Allah. Isinya rahmat. Sebab mereka pengganti baginda Nabi besar Muhammad. Yang mana baginda Nabi besar Muhammad, Allah mengatakan tentangnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi ini. Gitu kata Allah buat Nabi Muhammad, kami utus engkau sebagai kasih sayang kami ke atas muka bumi. Maka Nabi kerjaannya terus saja doain orang dapat hidayah, doain orang dapat hidayah, doain orang dapat hidayah, terus kayak begitu. Walaupun disakitin, walaupun
berdarah-darah kakinya, walaupun tanggal giginya, walaupun robek dahinya, walaupun apa yang terjadi. Nabi Muhammad doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah aja semuanya ya Allah, sayangi aja semuanya ya Allah, ampuni aja semuanya ya Allah, rahmati aja semuanya ya Allah. Itu Nabi Muhammad. Para wali-wali itu jadi kayak begitu juga. Mereka adalah ahli-ahlillah. Mereka adalah penerus-penerus rahmat Allah SWT di atas muka bumi. Jadi kalau kamu ketemu sama orang, terus orangnya itu ngasih tahu kamu hal-hal yang bikin kamu takut, udah nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Kalau kamu belajar sama orang, orangnya terus bilang, kamu kalau nggak datang 3 kali ke majelis saya, kamu bakalannya celaka. Udah nggak usah hadir sekalian. Karena nggak gitu. Saya banyak berjumpa dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, dan isi dari lisan-lisan mereka adalah kasih sayang. Isi lisan-lisan mereka adalah kasih sayang. Apalagi kalau itu adalah hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya, ada seorang ustadz manggil santri perempuannya, berdua-duaan, suruh buka jilbab depan dia, suruh buka aurat depan dia. Kalau kamu nggak nurut sama saya, kamu bakalan ilmunya nggak manfaat. Nggak apa-apa, nggak manfaat ilmunya dia, nggak apa-apa. Kenapa gitu? Di atas syariat agama Allah nggak ada ajaran apapun. Ajaran agama Allah di atas segalanya, teman-teman sekalian. Ada orang ngomongnya nakut-nakutin, celaka lah kalau nggak ini. Kalau kamu nggak ngasih saya 10 juta, nanti kamu akan keluar dari sini kecelakaan. Jangan kasih sekalian. Jangan kasih. Tapi kamu juga jangan takut. Jangan takut. Kenapa gitu teman-teman saya sekalian? Sebab orang tercinta di sisi Allah tuh nggak gitu. Nggak nakutin. Percaya saya. Kamu kalau ada yang ngeramal hal-hal yang buruk-buruk sama kamu, jangan percaya. Jangan percaya. Kalau kamu masih takut juga, sedekah. Sedekah bisa ngangkat segala bala. Udah gitu aja. Sedekah kan emang gak pernah salah juga. Betul gak? Jadi saudara sekalian, nah itu tuh. Apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfud. Nah nanti nih, malam nisfu banyak sekali Allah ubah catatan-catatan nasib umat manusia. Karenanya, apa nih yang bisa saya lakukan Ustazah di malam nisfu Sya'ban? Hal-hal yang dapat mengubah nasib. Apa tuh? Sedekah. Apa tuh? Istighfar. Apa tuh? Doa. Nah itu udah pasti. Ngerubah apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, merubah nasib kehidupan umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Artinya, dengan kamu bersedekah, kamu sedang usaha untuk mengubah nasib. Gitu ya. Malam nisfu Sya'ban, kerjakan sesuatu yang dapat mengubah nasibmu. Di antaranya tadi yang saya bilang, sedekah. Ustazah, kalau misalnya nih ya, sedekahnya bukan malamnya, tapi besoknya. Itu gimana Ustazah? Yaitu namanya bukan malam nisfu Sya'ban, tapi hari nisfu Sya'ban. Dan maksudnya yang mulia di nisfu Sya'ban adalah malamnya, bukan siangnya. Jadi silahkan kerjakan sedekahnya pada malamnya. Sekarang kan udah gampang nih, enak. Sedekah bisa di tangan ya kan? Nih bisa transfer lewat handphone gitu kan. Ama di Indonesia nih, saya ingat Hubaba Maryam.
guru saya almarhumah Bapak Maryam Al-Haddar, sudah wafat beberapa tahun lalu ya. Beliau tuh pernah bilang, enak nih Alimah kamu nih tinggal di Indonesia nih nak, kamu mesti bersyukur nak, alhamdulillah. Kenapa emang Bapak? Banyak orang miskinnya. Ini emang kadang-kadang kita nih sama cara berpikirnya para wali suka rada heran gitu, suka nggak nyambung gitu. Saya bilang, maksud Bapak enak di mananya? Ya enak kan nak, kamu bisa sedekah kapan aja. Ya juga ya. Kamu bisa sedekah kapan aja, Halimah, enak. Asal keluar rumah, kamu udah bisa sedekah. Kadang-kadang dalam rumah aja kamu bisa didatengin pengemis, bisa gampang sedekah. Kamu tahu nak, saya ini susah kalau mau sedekah di Madinah pakai pergi dulu ke haram. Ke tanah haram gitu, pergi dulu ke Masjid Nabawi gitu. Untuk bisa bersedekah gitu. Karena tetangga-tetangga, semua orang-orang mampu semua. Jadi mesti jalan agak jauh buat bisa bersedekah. Masya Allah. Nih ya, jadinya alhamdulillah gitu kan. Malam nisfu Sya'ban, jangan lewatkan sedekah. Tuh. Kemudian lagi jangan lewatkan apa tadi? Istighfar. Sebab istighfar itu juga itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad bersama dengan mereka, dan Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi mereka, wahai Nabi Muhammad, senantiasa beristighfar. Nah, itu ngangkat balak-balak istighfar. Dibanyakin istighfar. Malam nisfu Sya'ban. Ama yang ketiganya, perbanyak doa. So, ikut sekalian, nah untuk doanya diajarin sama para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam, ada yang mengatakan marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini juga marfu'an tuh ya, kayak nyampe gitu sanadnya ke Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan nggak nyampe ke Nabi Muhammad, akan tetapi ini amalan dari para sahabat. Ada yang mengatakan amalan dari para tabi'in, ada yang mengatakan amalan dari para ulama. Ala kulli hal, mau itu amalannya sahabat, mau itu amalannya tabi'in, apalagi jika itu amalannya Nabi Muhammad, saya tidak berniat untuk meninggalkannya. Saya akan mengerjakannya. Kenapa? Semuanya sama-sama perlu buat ditiru. Jika itu amalannya ulama, ya kita perlu niru dong sama ulama. Jika itu amalannya sahabat, ya kita perlu dong niru sahabat. Apalagi jika itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Anda ini nggak diajarin sama Nabi, nggak diajarin sama sahabat, nggak diajarin sama tabiin, tapi diajarin sama guru saya. Dan sesuatu yang diajarkan itu adalah sesuatu hal yang bagus. Kenapa nggak kita kerjain? Betul nggak? Nih ibu-ibu nih, misalnya saya nih Bu nih, saya ngajarin sama ibu-ibu nih. Bu, ibu nanti ya Bu ya. Ibu gimana kalau misalnya ibu setiap kali keluar dari rumah, orang miskin pertama yang ibu lihat, ibu sedekah. Itu ibu gak pernah dengar selain dari saya, Halimah Lidrus. Ibu-ibu kira-kira pengen kerjain apa gak kerjain? Pengen kerjain? Kenapa gitu? Soalnya yang saya ajarin barang bagus. Lain kalau yang saya ajarin, Bu, Ibu ya, nanti setiap tanggal 10 Ibu beli ayam. Warnanya hitam. Ibu potong darahnya, Ibu cecer-cecerin depan rumah Ibu. Nah itu Ibu, ngapain Ustazah? Kan begitu. Karena yang diajarkan bukan barang bagus. Ini yang diajarkan nih barang bagus Bu. Saya mondok 12 tahun. Dari mulai pondok habaib di Indonesia, pondok kiai di Indonesia, sampai pondok habaib di Hadramut. Dan saya juga belajar juga, banyak dapat ilmu juga dari Sayyidil Habib Zain bin Smith di Madinah. Ini banyak nih ulama-ulama
saya datengin, saya pelajarin ilmu-ilmu dari mereka. Sama Bu, sama. Kalau malam nisfu Sya'ban ngajarinnya semuanya sama. Baca Yasin 3 kali. Semuanya sama ngajarinnya. Nah kan saya jadi yakin. Dan saya yakin juga nih ibu-ibu nih, yang jalanin agama udah dari lama. Maksudnya yang emang dari kecilnya tuh lingkungannya tuh lingkungan beragama dengan baik gitu. Hadir-hadir pengajian gitu ya. Nah saya tanya dah, dari ibu kecil, biasa nggak kalau malam nisfu Sya'ban ngapain? Baca Yasin. Baca Yasin. Malahan yang ibu denger-denger, gak boleh baca Yasin malam nisfu Sya'ban, itu bid'ah. Dengernya udah lama apa baru-baru Bu? Baru-baru. Jadi kita tahu sebenarnya mana yang baru. Yang baru tuh dalam bahasa Arab bid'ah. Jadi kita tahu mana yang baru gitu kan. Yang baru tuh yang bilang bahwa baca Yasin malam nisfu Sya'ban itu adalah baru gitu. Ini yang baru malahan. Sehingga sekalian saya mulaikan. Jadi semuanya ngajarinnya sama. Baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Dulu Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair ngajarin sama. Dulu Habib Hasan Baharun di Darul Lughah Dakwah ngajarinnya sama. Kita tiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Abah saya dari sejak saya kecil ngajarinnya sama. Kemudian saya belajar di Darul Zahra Tarim Hadramut, Habib Umar ngajarin sama. Orang setarim ngajarin sama. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Habib Zain bin Smith ngajarin sama. Madinah sama, semuanya sama. Baca Yasin 3 kali. Dari Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki ngajarin sama. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu. Pakai niatan-niatan yang tersendiri. Yasin yang pertama, niatin rezeki. Biar yang halal, yang thayyib, yang berkah. Kamu baca Yasinnya dengan niatan seperti itu, rezeki yang zahir dan batin. Bu, rezeki itu bukan cuman melulu urusan uang. Bukan cuman melulu urusan rumah, pakaian, makanan, sandang, pangan, papan, bukan. Tapi punya anak yang sehat-sehat itu juga rezeki. Punya anak yang soleh-soleh itu juga rezeki. Punya suami yang sayang itu juga rezeki. Punya hati yang qanaah itu juga. Punya teman-teman yang baik-baik itu juga. Punya guru yang bisa ngasih tahu mana yang benar, mana yang nggak benar itu juga rezeki. Punya rasa hati yang bagus kepada Allah, kepada Rasulnya itu juga rezeki. Punya ilmu yang bermanfaat itu juga rezeki. Dibangunin sholat malam itu juga rezeki. Kesehatan badan kita itu juga rezeki. Banyak rezeki. Jangan cuma urusan uang aja yang kamu minta. Rezeki zahir batin, rezeki dunia, rezeki agama, semuanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kamu baca Yasin. Urusan umur, ya, urusan waktu. Biar kita nih sama Allah bisa dikasih kemampuan jagain waktu dengan benar. Jadi umur kamu jangan cuman minta umur panjang. Umur panjang sakit-sakitan mau. Umur panjang buat banyakin dosa mau. Umur panjang tapi hati sedih terus-terusan mau. Nggak mau. Makanya kita minta umur berkah. Umur panjang bahagianya. Umur panjang taatnya. Jadi yang panjang biarin taatnya. Umur panjang ibadahnya. Itu yang kita minta. Tapi kalau dosanya mah biar pendek aja. Kalau perlu malah nggak ada. Tuh,
sengsaranya biar pendek aja, kalau perlu malah nggak ada. Itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Umur selamatnya biar yang panjang, umur bahagianya biar yang panjang, umur manfaatnya biar panjang. Begitu kan? Kita hidup biar banyak manfaatnya buat orang lain. Itu yang harus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, bukan asal panjang umur. Bu, lebih daripada minta panjang umur, minta kemampuan ngisi umur. Minta kemampuan ngisi umur. Karena beda banget cara kita ngisi umur sama cara para wali-wali Allah ngisi umur. Beda banget. Saya kalau ngelihat guru saya, Hubabah Nur, Ummu Salim bin Hafid, itu beliau ibu-ibu saya sekalian, ngisi umurnya pinter banget, pinter banget. Hidupnya maben ta'ah ila ta'ah, dari taat ke taat, dari ibadah ke ibadah, dari ilmu ke ibadah, ke hikmah, ke dakwah, terus gitu aja. Itu Bu beliau. Satu hari saya bilang sama beliau, Bapak saya udah kasih tahu kok itu. Ada satu hal gitu, terus Bapak bilang, kamu gak kasih tahu sih Halimah, ada jauh-jauh hari. Saya bilang, saya udah kasih tahu Bapak. Saya kirimin WhatsApp. Katanya Bapak, nah saya gak keburu. Halimah saya gak keburu buat buka WhatsApp. Saya dalam hari-hari kemarin ini, garuk kepala aja gak keburu. Ibarat katanya gitu, garuk kepala saya aja gak keburu. Dan saya ngerti kalau beliau lagi ngomong kayak gitu tuh saya paham banget situasinya. Saya ngerti banget tuh situasi. Sehingga gak membuat beliau gak keburuan tuh buat ngeliatin WhatsApp, apalagi buka scroll TikTok. Ya Allah, ya Allah. Coba tuh betapa gabutnya kamu punya kehidupan. Betapa enggak pentingnya kita menjalankan hari-hari ini yang kita kerjain. Ubaba Nur itu tamunya kadang-kadang nyiapin sarapan buat 200 orang. Nih Ustazah Nabila nih tahu persis. Beliau tinggal bersama dengan Hubabah untuk waktu yang cukup lama. Itu ngurusin tamunya yang datang tiap hari. Berapa Bil? Ratusan jumlahnya teman-teman saya sekalian. Ratusan. Beliau sendiri yang ke dapur. Suami saya mau datang tamu 10. Saya udah sibuk dari seminggu sebelumnya. Segitunya bukan masak, GoFood. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang beda banget caranya jalanin kehidupan nih. Antara kita sama orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai khidmah, beliau ngajar, beliau ibadah, beliau baca Quran, beliau tasbih, beliau berzikir, beliau. Saya berapa hari kemarin menemani beliau saat beliau sedang di Medan. Ya Allah, berasa remahan rengginang di Kalengkongguan. Sambil saya mikir, orang Indonesia harap bersabar. Jatahmu dari seorang ustazah hanyalah Halimah Idrus. Mohon maaf. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Pinter-pinter jalanin hidupnya. Tahajud mereka iya, nerima tamu iya, khidmah sama suami iya, ngurusin anak iya, ngurus tamu iya, dakwah iya, nyari ilmu iya, ngajar iya, sholat sunnah nggak tinggal, ibadah semua nggak ditinggal. Masya Allah, Masya Allah. Kalau baca ratib tuh dulu tuh, kalau udah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu ya. Dari 40 asalnya, 50 asalnya. Lama-lama naik jadi 100. Baca la ilaha illallahnya tuh. Lama-lama jadi 500, lama-lama jadi 1000. Siapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjang benar, Hubabah gak kelar-kelar. Saya bilang, Hubabah,
Kamalna, saya bilang gitu. Mesti gitu, kan? Saya bilang gitu, udah selesai nih Bapak. Kamu udah selesai? Iya Bapak. Berapa banyak? 50. 1000 kali 5. Loh, 1000. Masya Allah, Masya Allah. Kita sibuk disuruh baca la ilaha illallah 1000. Hari kapan tuh Ustazah? Boleh nyicil nggak Ustazah? Masya Allah. Emang asli jauh banget kita sama para wali-walinya Allah dalam menjalani umur kita. Makanya saya kalau mikir-mikir minta umur panjang, ngapain? Dikasih umur segini aja banyak gabutnya. Dikasih umur segini aja banyak kita kerjain hal-hal yang gak manfaat gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau para wali minta umur panjang tuh saya masih kayak yang, iya bener banget tuh, harus panjang umurnya, harus panjang umurnya. Saya kalau yang model-modelan, kamu minta panjang umur, ngapain? Makanya dah, lebih daripada minta panjang umur, mendingan kamu minta, ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan mengisi umur kami dengan cara yang terbaik. Ajarkan kami bagaimana mengisinya dengan cara yang terbaik, ya Allah. Biar panjang taatnya, biar panjang ibadahnya, biar panjang ilmunya, biar panjang dakwahnya, biar panjang manfaatnya buat umat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Yasin yang kedua. Nah, Yasin yang ketiganya teman-teman, kita minta sama Allah SWT, dan ini yang paling penting, hal yang paling saya takutkan, hal yang paling saya ngeri. Kita minta sama Allah dengan Yasin yang ketiga agar Allah anugerahkan kepada kita saat kematian kita tiba, kematian dalam husnul khotimah. Apa artinya? Mati dalam keadaan bawa iman, mati dalam keadaan bawa Islam. Ustazah kenapa ngeri? Ngeri saya. Kenapa gitu? Sebab belum tentu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, belum tentu. Guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kita, Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, katanya beliau nih, banyak banget orang yang hidup di antara umat Islam, tinggal di perumahan umat Islam, berkawan dengan umat Islam, mati di lingkungan umat Islam, dikafani dengan kafan umat Islam, dimandikan dengan cara mandinya umat Islam, disolati di masjid-masjid orang Islam, dikuburkan di pekuburan orang Islam, akan tetapi di dalam kubur dia tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang beriman. Di hadapan Allah ia tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Tar di akhirat ketika Nabi Muhammad menggiring umatnya, dia tidak termasuk di antara mereka itu. Saudariku sekalian, jangan sampai kita menjadi salah satu di antara mereka. Tapi kan kita nggak tahu. Ini pesan yang dipesankan sama Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai umat Islam, nak. Jangan mati kecuali sebagai orang yang beriman, nak. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi-nabinya Allah dipesenin sama Nabi Allah Ibrahim, jaga iman kalian wahai anak-anakku, padahal dia adalah seorang nabi. Artinya bahkan seorang nabi sekalipun, jika Allah berkehendak mencabut iman dari dalam hati mereka, apa yang bisa dia buat? Sebab kekuasaan Allah di atas semua itu. Jika bahkan kepada Nabi aja begitu, bagaimana menurutmu kepadamu? Bagaimana menurutmu dengan kita, saudariku sekalian?
Kita nggak pernah punya jaminan buat mati dengan membawa iman. Saya tidak pernah mendapatkan jaminan untuk mati sebagai umat Islam. Karenanya saya takut, saya ngeri, saya khawatir. Saya takut, saya ngeri, saya khawatir. Nabi Allah Zakaria alaihissalam, nabinya Allah, dikejar kaumnya sembunyi dalam pohon, dalam sebuah hutan. Iblis ngasih tahu sama orang yang ngejar dari umatnya, tuh Zakaria sembunyi dalam situ. Umatnya bawa gergaji dari atas sampai ke bawah. Ketika nyampe gergaji tersebut di atas kepalanya, Nabi Allah Zakaria teriak, sakit dong, gergajiin tengkoraknya. Nabi Zakaria teriak. Allah berkata, wahai Zakaria, kenapa kamu berteriak seperti itu? Apakah karena kamu tidak terima dengan takdirku? Wahai Zakaria, jika kamu berteriak sekali lagi, aku keluarkan kamu dari kelompok Nabi menjadi kelompok ahli neraka. Allah kalau punya mau, apa yang Allah bisa kerjakan, kerjakan. Ini Nabi, teman-teman saudaraku sekalian, Nabi. Bagaimana dengan kita gitu? Yang dosa iya, maksiat iya, berbuat salah iya, sangat mungkin banget. Dan kalau Allah mau kamu mati nggak bawa iman, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Kalau Allah ngerasa nih orang gak pantas nih berjumpa denganku, ada iman di hatinya, sebab sepanjang hidupnya dia ruwet mulu urusan rezeki, gak percaya bahwa aku adalah pemberi rezeki satu-satunya. Dia gak beriman kepadaku, aku cabut iman di saat akhir kehidupannya. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Ini udah ngerti ilmunya, tapi tetap aja berbuat maksiat bolak-balik kepadaku, meremehkan penglihatanku. Aku cabut iman dari dalam hati. Mau bilang apa? Makanya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bersimpuh di pintunya, kemudian memohon, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami mohon husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Hal tertinggi yang bisa kita lakukan agar Allah SWT mematikan kita dalam husnul khatimah, menetapkan iman Islam dalam hati kita adalah berdoa, meminta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Karuniakanlah kepadaku rahmatmu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Kasihani saya ya Allah, kasihani kami ya Allah. Kami gak punya apa-apa ya Allah, selain rahmatmu yang kami harap. Kami telah engkau hidupkan sebagai umat Islam. Jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau anugerahkan dalam diri kami ya Allah.